Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neng Sofi Nur Afifah, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musadadiyah Garut dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model indeks tunggal dan kapital aset pricing model, di mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Manajemen Pasar Modal yang diampu oleh Bapak Ridwan Munir MAG. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan menyebutkan submateri pada materi yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, model indeks tunggal dan komponen returnnya. Yang kedua, asumsi-asumsi model indeks tunggal. Yang ketiga, model Markowitz. Yang keempat, model pasar. Yang kelima, asumsi-asumsi kapital aset pricing model. Yang keenam, equilibrium pasar modal. Yang ketujuh, portofolio pasar. Yang kedelapan, garis pasar modal, dan yang terakhir adalah garis pasar sekuritas. Pembahasan pertama yaitu model indeks tunggal dan komponen returnnya. Model indeks tunggal adalah model yang menjelaskan hubungan antara tingkat pengembalian dari setiap perusahaan atau emiten terhadap tingkat pengembalian indeks harga pasar. Model ini merupakan bentuk sederhana dari model yang dikembangkan oleh Markowitz. Pembentukan portofolio dengan menggunakan model indeks tunggal adalah dengan menghitung nilai eksis return to beta atau IRB pada setiap saham. Kemudian dihitung nilai cut-off point dari masing-masing saham untuk menentukan batas, apakah saham tersebut layak untuk masuk dalam kombinasi portofolio optimal atau tidak. Penentuan layak atau tidaknya suatu saham masuk dalam kombinasi portofolio optimal adalah apabila nilai IRB lebih besar daripada nilai cut-off point. Model indeks tunggal dinilai lebih baik untuk membentuk portofolio yang optimal dibandingkan dengan model Markowitz. Model indeks tunggal membagi return sekuritas ke dalam dua komponen utama, yaitu komponen return yang unik dan independen terhadap return pasar, dan komponen return yang berhubungan dengan return pasar. Komponen return yang unik hanya berhubungan dengan peristiwa mikro yang hanya mempengaruhi perusahaan tertentu saja, sedangkan komponen return yang berhubungan dengan return pasar menyangkut kejadian-kejadian makro yang mempengaruhi seluruh perusahaan. Komponen seluruh residu merupakan perbedaan antara sisi kiri persamaan dengan sisi kanan persamaan. Salah satu konsep penting dalam model indeks tunggal adalah terminologi beta. Beta merupakan ukuran kepekaan return sekuritas terhadap return pasar. Secara konsensus, return pasar mempunyai beta bernilai 1. Yang kedua adalah asumsi-asumsi model indeks tunggal. Kesalahan residu dari sekuritas ke I tidak berkovari dengan kesalahan residu sekuritas ke J atau EI tidak berkovari dengan EJ untuk semua nilai dari I dan J. Yang kedua, return indeks pasar dan kesalahan residu untuk setiap sekuritas merupakan variabel-variabel acak. Oleh karena itu, EI tidak berkovari dengan return indeks pasar. Yang ketiga, asumsi-asumsi dari model indeks tunggal mempunyai implikasi bahwa sekuritas-sekuritas bergerak bersama-sama bukan karena efek di luar pasar, misalnya efek dari industri atau perusahaan-perusahaan itu sendiri, melainkan karena mempunyai hubungan yang umum terhadap indeks pasar. Yang ketiga adalah model Markowitz. Model Markowitz adalah model diversifikasi yang lebih baik daripada model diversifikasi secara random. Model diversifikasi secara random meyakini bahwa semakin banyak jumlah saham yang dimasukkan dalam portofolio, maka semakin besar manfaat penurunan risiko yang diperoleh. Berbeda dengan model Markowitz yang meyakini bahwa penambahan jumlah saham yang banyak pada suatu portofolio akan semakin memperbesar tingkat risiko. Yang keempat adalah model pasar. Model pasar adalah model permintaan dan model penawaran. Model permintaan mewakili perilaku pembeli, sedangkan model penawaran mewakili perilaku penjual. Dalam sebuah grafik, keduanya diwakili oleh kurva permintaan dan kurva penawaran. Kurva permintaan memiliki kemiringan negatif, yang mana menunjukkan semakin tinggi harga, maka semakin rendah kuantitas yang diminta. Sementara itu, kurva penawaran memiliki kemiringan positif,
yang berarti semakin tinggi harga, semakin banyak kuantitas yang disediakan oleh penjual. Yang kelima adalah asumsi-asumsi capital asset pricing model. Capital asset pricing model adalah alat yang digunakan untuk mengestimasi return suatu individual sekuritas yang akan diperlukan oleh investor. Terdapat beberapa asumsi mengenai capital asset pricing model yang dibuat untuk menyederhanakan realitas yang ada, yaitu yang pertama, semua investor memiliki pembagian probabilitas dengan tingkat return di masa yang akan datang yang identik, karena memiliki harapan dan ekspektasi yang hampir sama. Semua investor dapat mempergunakan sumber informasi seperti tingkat return, varian return, dan matrik dengan korelasi yang sama dengan hal membentuk suatu portofolio yang efisien. Yang kedua, semua investor memiliki kesamaan periode waktu, misalnya 1 tahun. Yang ketiga, tidak terdapat biaya transaksi. Yang keempat, tidak terdapat pajak pendapatan. Yang kelima, tidak adanya inflasi. Yang keenam, investor dalam hal ini merupakan risk taker. Yang ketujuh, semua investor dapat meminjam ataupun meminjamkan dananya pada tingkat return yang bebas risiko. Dan yang terakhir adalah pasar dalam keadaan seimbang. Yang keenam adalah equilibrium pasar modal. Equilibrium pasar modal adalah harga aktiva berada di tingkat yang tidak memberikan insentif lagi untuk melakukan perdagangan spekulatif. Implikasi dari asumsi ini adalah semua investor akan memilih aktiva pasar dan portofolio pasar ini merupakan portofolio aktiva berisiko yang optimal. Yang ketujuh adalah portofolio pasar. Portofolio pasar adalah portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Semua investor diasumsikan akan melakukan investasi di portofolio yang sama, yaitu portofolio pasar. Seperti pada gambar yang ada di bawah ini, portofolio pasar akan terletak di kurva efisien AB. Untuk menentukan letak portofolio pasar ini perlu dikombinasikan antara aktiva-aktiva berisiko di portofolio dengan aktiva bebas risiko. Yang kedelapan adalah garis pasar modal. Garis pasar modal atau capital market line menggambarkan hubungan antara expected return dengan risiko total dari portofolio efisien pada pasar yang efisien. Seperti contoh gambar di bawah ini, garis pasar modal menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portofolio efisien yang terdiri dari aktiva-aktiva yang berisiko dan aktiva-aktiva yang tidak berisiko. Pembahasan terakhir yaitu garis pasar sekuritas. Garis pasar sekuritas atau yang sering disebut security market line adalah garis yang menghubungkan expected return dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis. SML digunakan untuk menilai secara individual pada kondisi pasar yang equilibrium, sedangkan CML seperti yang telah dijelaskan di atas dipakai untuk menilai tingkat expected return dari suatu portofolio yang efisien pada tingkat risiko tertentu. Seperti contoh gambar di bawah, beta untuk portofolio pasar adalah bernilai 1. Suatu sekutu yang mempunyai beta lebih kecil dari 1 dikatakan berisiko lebih kecil dari risiko portofolio pasar. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.